memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Korintus 5. Tuhan Yesus memberkati. Kondisi jemaat Korintus sangat memprihatinkan, karena ada di antara jemaat itu yang melakukan dosa yang sangat memalukan, yang mana orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun tidak melakukannya. Dosa yang dilakukan itu ialah ada jemaat yang hidup dengan istri ayahnya. Mereka menyebut dirinya Kristen dan anggota jemaat, tapi mereka tidak mengasihi Tuhan dan jemaatnya. Paulus sangat terpukul dengan kebobrokan tersebut. Sekalipun demikian, jemaat Korintus merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Dikatakan di dalam ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Mereka menganggap ketika mereka menerima mereka di dalam persekutuan, itu adalah suatu kemajuan.
Bangga akan dosa adalah suatu kemunduran. Seharusnya jemaat itu berduka cita dan bertindak. Sekalipun hasil atau responnya berbeda. Ada yang langsung merasa bersalah dan bertobat. Ada juga yang merasa malu dan tidak datang lagi dalam persekutuan. Ada juga yang membela diri, atau ada juga yang merasa tidak peduli. Karena itu, dosa harus kita benci. Orang yang berdosa harus didisiplin. Dan inilah bukti kita mengasihinya. Dosanya kita benci, orangnya kita kasih atau selamatkan, bukan malah membiarkannya. Supaya tidak terbiasa dengan dosa. Ketika terbiasa melakukan itu dan tidak ditegur, tidak didisiplin, akhirnya tidak takut lagi berbuat dosa dan sudah dianggap biasa. Karena dosa seperti ragi yang bisa mempengaruhi dengan cepat kepada seluruh jemaat. Tidak mudah menjalankan disiplin, terlebih di masa sekarang ini. Tetapi tindakan itu harus dibuat karena itu penting demi menjaga kekudusan jemaat dan disiplin gereja. Supaya kita bisa menjadi berkat dan saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan menghukum bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan dan memurnikan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.